Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Encang selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul via virtual dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Aditya Nurwahyana dengan NPM akhir 077 akan menyampaikan pidato tentang perbedaan hard news dan soft news. Dalam dunia jurnalistik terdapat berbagai bentuk berita yang disajikan oleh media. Bentuk berita yang paling umum digunakan dalam dunia jurnalistik adalah hard news dan soft news. Kedua bentuk berita ini digunakan oleh berbagai media dengan berbagai topik, mulai dari topik politik, bisnis, hingga entertainment. Lalu apa yang membedakan kedua bentuk berita tersebut? Mari kita mulai dari definisi hard news dan soft news. Hard news. Istilah hard news didefinisikan oleh Cambridge Dictionary untuk menjelaskan berita yang bersifat serius dan dianggap mewakili kepentingan banyak orang, baik di wilayah tertentu, negara tertentu, atau seluruh dunia. Berita-berita yang disampaikan secara hard news merupakan berita yang terkini dan penting untuk diberitakan segera. Biasanya berita-berita seperti ini menyangkut topik politik, topik bisnis, dan topik kriminalisme. Terdapat 5 karakteristik sebuah berita yang dikatakan sebagai hard news. Yang pertama adalah berita yang disampaikan terjadi saat itu juga. Yang kedua, topik berita yang disampaikan penting dan krusial. Yang ketiga, kejadian yang dilaporkan dalam berita terjadi di sekitar audiens. Berita yang dilaporkan dapat menyangkut tokoh penting di masyarakat. Yang kelima, kejadian yang dilaporkan berita merupakan kejadian yang luar biasa. Hard news juga sering kali digunakan dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi untuk melaporkan berita-berita yang penting. Yang selanjutnya adalah soft news. Berkebalikan dengan hard news, soft news mengaburkan batas antara informasi dengan entertainment. Menurut Britannica, istilah soft news awalnya digunakan untuk menyebut cerita yang ditampilkan media untuk kepentingan audiens. Konsep tersebut diperluas untuk mencakup berbagai outlet media yang menyajikan lebih banyak cerita yang berpusat pada kepribadian tokoh. Saat ini istilah soft news juga digunakan untuk menyebut jurnalisme yang berfokus pada target audiens tertentu. Soft news juga tidak harus menyampaikan berita atau informasi yang terkini. Kita bisa membuat artikel soft news mengenai topik-topik yang sebelumnya pernah dibahas, namun dari sisi yang berbeda. Biasanya soft news digunakan dalam jurnalisme olahraga atau entertainment. Kemudian perbedaan hard news dan soft news. Yang pertama adalah topik yang diangkat. Perbedaan pertama dari hard news dan soft news menurut Reuters Institute for Journalism Studies dapat dilihat dari topik yang diangkat oleh berita tersebut. Umumnya hard news mengangkat seputar berita internasional, berita politik, berita bisnis, berita ekonomi, berita kesehatan, atau berita pendidikan. Sementara itu, soft news lebih berfokus pada berita-berita seputar entertainment atau selebriti, gaya hidup atau lifestyle, seni dan budaya, serta olahraga. Kemudian perbedaan yang kedua adalah struktur artikel. Dapat diperhatikan melalui struktur dan artikelnya sendiri. Konten dari hard news diibaratkan sebagai piramida terbalik. Bagian yang berisikan banyak informasi penting berada di awal artikel. Dilanjutkan dengan informasi tambahan yang mendukung artikel. Sementara itu, paragraf awal dari konten soft news berisikan informasi ringan yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian audiens. Konten seperti ini diibaratkan sebagai sebuah piramida utuh dengan informasi ringan di awal artikel dan didukung berbagai informasi penting di akhir artikel. Perbedaan yang ketiga adalah urgensi. Faktor lainnya yang membedakan hard news dan soft news dapat terlihat dari seberapa penting berita tersebut untuk disampaikan. Berita-berita yang disampaikan melalui hard news merupakan berita yang mewakili kepentingan khalayak umum, sehingga berita tersebut harus segera disampaikan. Sebaliknya, berita-berita yang disampaikan secara soft news dapat mewakili kepentingan khalayak tertentu saja, sehingga urgensi dari berita tersebut dapat diabaikan. Memahami apa saja yang membedakan kedua bentuk berita ini penting sekali jika kita ingin terjun ke dunia jurnalisme.
Demikian pidato dan presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.